Benar Bapak, tak terselami bagi kami Tuhan apa yang Kau pikirkan tentang kami. Tapi kami percaya Tuhan, Kau selalu akan mengajar kami supaya kami mengerti apa yang Kau pikirkan tentang kami, apa yang Kau inginkan terjadi di hidup kami. Terima kasih Bapak buat waktu luar biasa ini. Saya percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Berbicara ya Bapak, biar kami punya telinga seorang murid, kami punya hati seperti tanah yang subur, sehingga apa yang Kau sampaikan semuanya jadi rema di hidup kami, semuanya jadi berkat, mengubahkan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kami semakin menggenapi destiny kami dengan kuat. Terima kasih Bapak. Serahkan waktu ke depan dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami semua dan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman semua, jemaat offline dan online hari ini. Offline yang berjuang menerobos hujan dan online yang kehujanan. Shalom semuanya. Yuk kita hari ini mau belajar sebagian dari firman Tuhan. Pernah dengar nggak sebelumnya judul hari ini? The Unforced Rhythm of Grace. Pernah dengar nggak? Saya juga baru dengar soalnya setelah beberapa kali bolak-balik baca Alkitab. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Belum ya? Makanya kita yuk belajar sama-sama. Sebelumnya saya mau ngajak buka dulu Alkitab teman-teman semua di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Teman-teman media tolong tampilin yang bahasa Indonesianya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ini ayat terkenal banget ya. Terkenal banget lah, pasti kamu pernah dengar. Saya bacain ya buat kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terus, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu apa? Enak, dan bebanku pun ringan. Siapa senang dapat masalah? Gak ada. Padahal hidup itu penuh masalah ya. Tapi gak ada yang senang dapat masalah. Teman-teman kalau baca, saya yakin teman-teman semua pasti pernah lah dengar atau baca ayat ini. Pernah ya? Ini bukan ayat yang asing ya. Dan kita selalu diajarin bahwa kuk itu seperti kamu pernah lihat ini enggak? Orang bajak sawah. Ini tinggalnya di kota semua sih dari kecil ya. Saya juga baru umur berapa gitu lihat orang bajak sawah. Pernah lihat orang bajak sawah yang tradisional ya, nggak pakai traktor. Jadi dia pakai si petaninya naik di bajaknya ya, di depannya ada kebo, bener, ada kerbau di depannya. Kerbaunya ada yang satu, ada yang dua. Nah, kuk itu yang ditaruh di atas kerbau, bener ya? Bener nggak? Kita semua diajarin seperti itu ya. Kuk itu yang ditaruh di atas kerbau. Supaya apa? Supaya si kerbau ini bisa dikendalikan. Ya. Terus ada yang satu, ada yang dua kerbaunya. Ada beberapa tafsir yang bilang kita itu seperti dipasangin kuk di dua kerbau. Katanya kalau yang kerbau dua itu, saya juga nggak tahu ya, saya belum pernah ngebajak. Tapi waktu saya baca literatur di Google, literatur kita sekarang di Google semua ya. Katanya gini, jadi ceritanya kalau kebaunya dua, itu yang satu udah pro, yang satu masih newbie, masih baru belajar gitu, kebaunya masih newbie. Jadi yang pro ini dia akan jalan sesuai sama arahan si petani karena udah terbiasa. Nah, yang newbie, yang masih baru, karena tidak terbiasa pakai kuk, waktu dikasih kuk dia akan berontak. Dia akan berontak, dia akan mencoba tarik supaya si kuknya ini, dia mencoba selalu untuk lepas dari kuk ini. Tapi semakin dia mencoba untuk lepas, semakin lehernya sakit.
karena diikat kan lehernya. Ya, jadi mau nggak mau cara terbaik adalah supaya dia nggak sakit, dia nurut ikut sama yang pro. Ya, jadi jangan sekarpnya dia sendiri. Karena semakin dia berontak, semakin dia menolak, itu semakin sakit. Nah lama-lama nanti si kebo yang newbie ini, yang newbie, lama-lama jadi pro juga, pinter. Karena sudah tahu kalau misalnya dia tambah nakal, tambah bandel, itu malah tambah nggak enak. Ya, itu konsep yang selama ini kita tahu, konsep yang selama ini kita dengar. Nah, ternyata ada sudut pandang satu lagi yang saya pelajarin waktu saya baca Alkitab dalam terjemahan The Message. Boleh nggak tolong ditayangin multi, teman-teman multi yang tadi, yang ayat 28 sampai 30 yang terakhir. Nah, ini kita jadi kamu kalau buka di Alkitab, satu perikop itu Matius 11 ayat 20 sampai 30 itu judulnya The Unforced Rhythm of Grace. Judul perikopnya. Dan tulisan Rhythm of Grace-nya itu ada di bawah, di terakhir. Jadi ini satu cerita, kesimpulannya di bawah. Kita belajar dari kesimpulannya dulu ya. Yuk, ini saya coba bacain ya. Are you tired? Jadi Tuhan tuh nanya, kamu ini enggak, kamu lagi capek enggak sih? Jadi enggak punya ayang, enggak usah takut. Tuhan juga suka nanya, kamu capek enggak? Ya, jangan ngerasa sendirian terus. Worn out tuh apa ya? Worn out tuh kalau misalnya kamu pakai amplas tuh, amplasnya udah nggak bisa dipakai, udah tipis, udah nggak ada kasar-kasarnya, itu worn out. Apa sih? Haus ya, aus. Udah nggak kepake lah. Udah abis-abisan pokoknya. Burnt out on religion. Burnt out on religion tuh maksudnya, aduh, gue capek sama yang agamawi, gue capek sama liturgis. Kok orang Kristen aturannya terlalu banyak? Kok gue itu kayaknya kesini nggak boleh, ke situ nggak boleh, ini nggak boleh, pacaran pegangan tangan nggak boleh, nyolek sedikit nggak boleh. Teman-teman, kenapa banyak aturannya? Karena orang Kristen itu hadiahnya sorga. Kalau hadiahnya cuma kompor, gas, pasti aturannya lebih santai, benar nggak? Kamu ikut undian yang hadiahnya mobil sama undian yang hadiahnya permen lollipop, susah mana? Susah yang mobil, ya. Nah, terus Tuhan ini kasih jawabannya. Kalau kamu ngalamin itu semua, dia bilang, come to me, get away with me, and you will recover your life. I will show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Lihat gimana saya lakukan itu semua. Learn, belajar, the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you will learn to live freely and lightly. Keren loh ini. Kata-kata ini keren banget loh. Tuhan bilang, jalan sama saya, walk with me and work with me. Kerja sama saya. Watch how I do it. Lihat gimana cara saya ngelakuin ini semua. Belajar. Hidup itu tentang belajar, teman-teman, benar? Semua setuju? Kamu dari procot lahir sampai nanti pulang lagi ke surga, hidup itu selalu belajar. Kalau kamu udah gak mau belajar, jangan hidup. Ya, hidup itu selalu tentang belajar. Jadi seumur hidup kita, Tuhan tuh pengen kita learn the unforced rhythm of grace. Tuhan bilang, I won't lay anything heavy. Saya gak akan taruh sesuatu yang berat atau ill-fitting on you. Ill-fitting tuh sesuatu yang gak cocok sama kita. Keep company with me. Berjalan maksudnya apa ya? Keep company itu selalu bersama-sama Tuhan lah. Dan kamu akan belajar untuk hidup freely and lightly. Dengan bebas dan enteng, teman-teman. Lightly.
Saya begitu baca ini, keren banget. Jadi ternyata hook itu kalau di terjemahan The Message dia bilang unforced rhythm of grace. Yuk kita breakdown kata-katanya ya. Kita breakdown frase ini. Yang pertama di situ ada kata rhythm. Rhythm. Rhythm itu ritme teman-teman. Bahasa Indonesianya. Ritme itu jadi suatu pola gerakan atau suara yang berulang. Yang berulang. Jadi misalnya main lato-lato ya. Tak tok tak tok tak tok tak tok. Nah, itu ritmenya begitu, tak tok tak tok ya. Lato-lato. Nah, tidak, hari ini saya tidak akan membahas ritme lato-lato. Tapi ini nih, jadi yang kita pelajarin tuh apa sih sebenarnya? Ritme tentang grace. Ritme tentang grace. Jadi hidup kita itu ada ritmenya. Dan ada satu kesamaan di dalam ritme itu, yaitu apa? Grace. Di sini ada yang namanya Grace? Ada salah 3. Ya Grace Multi ya. Halo Grace, kalau kamu nonton. Grace itu artinya bahasa Indonesia apa? Anugerah. Anugerah itu apa sih? It is something that we get while we don't deserve it. Sesuatu yang kita dapat padahal kita nggak layak. Itu anugerah. Contohnya keselamatan paling gampang. Ya. Segala sesuatu yang kita dapat di dunia ini yang dianugerahkan sama Tuhan itu sebenarnya kita nggak layak. Tapi Tuhan yang melayakkan. Nah, kita itu ada di ritme itu teman-teman. Ada di seperti orang dengerin musik ya, ada ritmenya, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Tapi kok kata Tuhan, kita akan selalu naik dan tidak pernah turun. Amin. Tapi kenapa ini ritme, yang namanya ritme itu nggak mungkin dia naik lempeng gitu terus kan, ada gininya. Kamu dengerin musik, nadanya nadanya rata terus naik ke atas, nggak pernah turun, enak nggak dengernya? Nggak ya? Yang enak tuh ada naiknya, ada turunnya, terus tiba-tiba jreng, terus tiba-tiba slow lagi gitu, itu fun gitu buat didengerin. Nah, tapi Tuhan bilang tidak rhythm itu maksudnya ritmenya tuh nggak mungkin lempeng terus aja gitu naik ke atas, gampang banget. Jadi memang di tengah-tengahnya akan ada ya goyang-goyang sedikit ya, paham ya? Supaya apa sih? Supaya apa? Supaya kita tuh nggak sotoy. Supaya kita tuh tetap ngandelin Tuhan. Ya, kalau kita udah tahu, besok pasti gampang nih, besok pasti pasti misalnya gini, saya kan banyak berkutat di pasar modal akhir-akhir ini. Saya tidak pernah bisa menebak besok harga saham akan naik atau turun teman-teman. Tidak akan pernah bisa. Kalau saya bisa, saya ajakin kamu semua di sini, ayo beli. Nanti besok naik, seneng kan? Ya, seneng. Karena saya tidak pernah bisa, makanya saya tidak pernah mengajak kalian. Nanti kalau rugi, isun ketempuan. Ya, gitu teman-teman. Jadi kita tuh memang seperti dibikin sama Tuhan, tidak bisa membaca hari esok. Tapi yang kita tahu, ada yang jagain, ada Tuhan, dan Dia yang jamin. Amin. Nah, jadi teman-teman, hidup kita itu sebenarnya belajar mencari pattern atau pola, ritme yang disiapkan Tuhan buat kita masing-masing. Beda-beda ya, pasti beda-beda ya.
Ini deh paling gampang. Lagu. Seneng lagunya beda-beda. Devlin suka K-pop nggak? Pantesan kemarin tak tanya nggak tahu. Kim siapa? Kim Jong Un. Oh V. Iya jadi kemarin saya ikut kuis suruh. Jadi cuma dikasih bayangannya, suruh tebak ini nih artis K-pop siapa. Saya kirim di grup nggak ada yang bisa. Akhirnya saya cari contekan jawabannya di komennya orang-orang. Semoga saya menang ya. Nah, jadi ada yang suka K-pop, ada yang enggak. Saya termasuk yang enggak teman-teman, maaf. Bukan berarti K-pop jelek, bukan. Karena apa ya, saya kalau dengar K-pop, satu nggak ngerti bahasanya, takut ditipu sama lagunya. Katanya lagunya tentang yang jelek-jelek gitu, gue dengerin udah asik-asik, taunya jelek isinya. Nah terus dua, apa ya, iramanya, jadi katanya ada riset, setelah orang umur 30 tahun, kemampuan telinganya tuh mulai menurun teman-teman. Dulu saya nggak percaya. Dulu itu saya waktu seumur kamu, saya tuh dengerinnya, pernah denger ini nggak, Linkin Park? Nggak pernah ya? Pernah? Nggak pernah? Metallica pernah denger nggak? Dream Theater pernah denger nggak? Astaga, gue tua banget. Oh iya, bom doang. Itu tahu nggak apa? Limp Bizkit? Nggak tahu ya? Astaga. Pokoknya itu grup musik inilah, metal lah. Saya senang dengerin itu. Kayak Bapak Presiden ya. Tapi sekarang udah nggak bisa denger yang terlalu kenceng. Sekarang dengernya Payung Teduh. Kalau enggak kuping gue pedes. Nggak bisa. Jadi selalu berubah patternnya. Dan saya dan pattern kamu itu pasti beda. Ya. Sekarang nih ya. Patternnya Musa sama patternnya saya pasti beda dong. Saya sekarang kalau disuruh ngebelah Kejawanan gak bisa. Ngebelah laut Kejawanan. Oh lu ke Kejawanan belah lautnya. Kan Musa bisa. Kenapa lu gak bisa? Patternnya beda. Kamu bayangin ya, Musa itu gini. Saya itu beliin anak saya Alkitab bergambar ya. Umur 3 tahun soalnya. Bayangkan yang dilihatin gambarnya doang. Jadi ada peta di situ, ada peta perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan. Jadi teman-teman, kalau kamu lihat bangsa Israel itu, dia tuh sengaja diputerin sama Tuhan. Jadi harusnya kalau dia belok sedikit, itu tuh nggak usah lewat Laut Merah, itu bisa teman-teman, nggak usah lewat Laut Merah, mereka sampai. Tapi sengaja sama Tuhan dilewatin Laut Merah. Dan puji Tuhan hari itu tidak ada Google Maps. Bangsa Israel tidak tahu bahwa yang di depannya adalah bagian terpendek dari Laut Merah. Jadi di Laut Merah itu tuh sebenarnya bagian paling pendeknya. Cuma mereka kan nggak tahu. Mereka taunya itu laut, di belakang bangsa Mesir. Udah nggak ada pertolongan. Dan hari itu Tuhan bilang sama Musa, kamu kedangkan tongkat kamu ke atas laut. Kamu kalau baca ya, kamu baca coba di Keluaran 14. Kamu kedangkan tongkat kamu ke laut, belah lautnya. Belah rambut gampang teman-teman, pakai sisir. Belah laut. Lu kebayang nggak? Nih gue suruh ini ya, gue suruh Adri misalnya, kamu Adri kan ya? Adri, kamu ya besok ke Kejawanan bawa tongkat. Lu kedangin ke Kejawanan nih, belah sampai Kalimantan. Bingung gak dia? Bingung. Hari itu Musa kepepet teman-teman. Udah gak ada opsi lain. Pilihannya cuma nurut. Ya udah, kedangin. Itu teman-teman ya, saya tadi iseng ngecek. Jadi kan kalau kamu baca itu angin ya niup supaya si laut itu kebelah. Di Alkitab ada angin bertiup.
Bahkan lagu anak SD juga ada. Angin bertiup terus menerus. Kemarin saya habis jadi WL ya, Pelin ya. Jadi makanya saya nyanyi-nyanyi terus nih. Nah, angin bertiup terus ngebelah laut. Sampai si laut itu kering. Bangsa Israel bisa jalan di laut yang, bayangin itu laut itu bukan baru setahun 2 tahun di situ jadi laut, teman-teman, udah ratusan tahun di situ laut. Tiba-tiba satu malam itu bangsa Israel bisa lewat, tanahnya kering. Gimana caranya? Tuhan tiupin angin. Teman-teman, ada yang bikin simulasi, ini orang iseng banget. Bikin simulasi, angin seberapa besar yang bisa dipakai untuk ngebelah laut. Jadi dia bikin simulasi pakai komputer, nggak beneran dia niup gitu, nggak. Jadi dia bikin simulasi pakai komputer, dia bikinin kira-kira lebar lautnya dan panjangnya, dan itu bangsa Israel tuh bisa lewat semua. Karena itu 600.000 orang, itu butuh waktu 4 jam, teman-teman. Jadi nggak bisa yang belah, ayo lewat terus udah gitu balik lagi, nggak bisa. Itu harus ditahan 4 jam. Nah, ada orang yang nyobain pakai simulasi, ternyata bisa. Tapi kecepatan angin yang harus dilewatkan ke laut itu kurang lebih 108 km per jam. Kamu pernah naik mobil di jalan tol nggak? Larinya 100 lebih kan? Pernah kamu buka nggak kacanya? Enggak, kenapa? Karena kenceng banget kan? Saya pernah iseng waktu kecil. Saya buka kacanya, saya giniin tangan saya, kenceng ya, tak keluarin kepala saya. Itu lumayan, teman-teman. Oh, bayangin bangsa Israel malam-malam ya, udah kepepet nih, belakangnya bangsa Mesir, depannya laut, di belah anginnya kenceng, mau lewat, mau ngomong lewat kan, masuk angin daripada mati gitu kan. Jadi mujizat ajaib lah, luar biasa gitu tuh. Nah, kita tuh harus ketemu patternnya, polanya, patternnya seperti itu gitu. Bahkan Musa sampai akhir hidupnya itu tetap harus tanya sama Tuhan. Karena patternnya itu gimana karepnya Tuhan, bukan karepnya kita. Ya. Nah, karena gini teman-teman, setiap orang itu kan yang tadi saya bilang tidak ada yang satu cara yang perfect untuk semua orang. Jadi kemarin saya pernah baca, kamu ingat gak, saya pernah sharing tentang David and Goliath, Daud lawan Goliat, yang saya baca dari buku tulisannya Malcolm Gladwell. Nah, dia itu nulis satu buku lagi. Terusnya di buku itu dia tuh cerita tentang saus spaghetti sauce. Jadi ceritanya ada satu orang peneliti di Amerika namanya Howard Moskowitz. Dia itu nelitinya gini, neliti resep, teman-teman. Jadi sebelum satu produk makanan di launch, keluar di supermarket dan sebagainya, dia itu akan teliti kira-kira orang-orang tuh senangnya yang seperti apa. Nah, dia itu bikin penelitian mencari saus spaghetti terbaik. Pokoknya dia berusaha gimana caranya, gue nemu satu saus spaghetti yang semua orang Amerika suka. Ini menurut kamu misi ini mustahil atau enggak? Mustahil atau enggak? Kata Adri mustahil. Mustahil atau enggak? Ada satu saus spaghetti yang semua orang Amerika pasti suka. Ternyata mustahil, teman-teman. Enggak ada. Jadi akhirnya dia bikin beberapa saus spaghetti. Yang satu potongan dagingnya digedein. Yang satu yang seperti biasanya mereka bikin. Yang satu dibikin agak encer. Nah, ternyata setelah si perusahaan ini bikin beberapa tipe saus spagettinya, bukan cuma satu,
penjualannya tiba-tiba meledak. Dan sejak saat itu Pak Howard Moskowitz ini tidak pernah mencari satu resep terbaik, nggak pernah. Dia selalu bikin beberapa opsi. Nah, itu juga teman-teman tentang kita, karena manusia itu unik, nggak ada yang sama. Ya, kamu itu masing-masing tuh spesial. Makanya Tuhan tuh siapin yang spesial buat kamu semua. Ada amin? Amin. Nah, yuk kita lanjut. Terus kok gimana caranya menemukan sih? Jadi kan misi kita sekarang menemukan rhythms of grace ini buat masing-masing kita. Ya, benar nggak? Benar ya? Menemukan si rhythms of grace ini. Nah, coba tolong dong teman-teman tadi yang ayat 28 sampai 30. Nah, caranya nih ya. Walk, benar ya? Berjalan. Work, bekerja. Dan watch, lihat. Caranya 3. Apa? Berjalan, bekerja, dan lihat. Berjalan, bekerja, dan melihat. Nah, ini terjadi waktu bangsa Israel tuh ngalamin mujizat laut terbelah. Teman-teman pernah baca ayat ini enggak? Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Pernah baca enggak? Pernah baca ayat itu ya? Alamatnya di mana? Saya juga baru tahu tadi. Alamatnya itu ada di Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Nah, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini ayat tepat sebelum Laut Merah terbelah. Sebelum perikop Laut Merah terbelah. Saya waktu baca ayat ini, enak banget ya jadi anak Tuhan. Diem doang, gak ngapa-ngapain. Bener gak? Kamu kalau baca ayat ini, diam saja. Tuhan yang berperang. Jadi kamu harus ngapain? Diam aja. Santuy. Kayak kemarin ya, kita sudah menyelamatkan dunia 2 tahun ini. Banyak lele di rumah. Enak gak? Jadi anak Tuhan. Enak ya? Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Tapi di ayat ini kita tuh kudu jalan, walk, work, kerja, dan watch, lihat Tuhan kerjanya gimana. Kok kayak bertentangan ya? Benar nggak? Nah, coba buka ayat ini versi The Message. Versi The Message. Belum ada ya Vin ya? Belum ada. Ini saya bacain ya. Saya bacain. Sebentar. Tadi saya screenshot. Nah, nih. Versi The Message bilang gini. Kamu kalau ada Alkitab yang bahasa Inggris coba aja cari The Message. Exodus 14:14. Singkatannya MSG. Bukan monosodium glutamat, tidak. The Message. Ya. Nih, saya bacain ya. Exodus 14:14, The Message. God will fight the battle for you and you keep your mouth shut. You keep your mouth shut. Menang Ira. Ya, bahasa Cirebon gitu kan. Jadi yang diam itu apa? Mulut. Keep your mouth shut. Diam, jangan protes. Waktu bangsa Israel dibukain jalan ya, dibukain jalan di laut gitu kan.
Kalau protes kebangetan sih, bener nggak? Protes gitu kan terus dibukain jalan di tengah air. Oh, saya fobia air. Mati aja lu gitu kan. Tuhan nolongnya caranya gitu. Kamu tinggal jalan. Ya. Bangsa Israel nggak ada yang protes kan, dan semua selamat ya. Paling mungkin iseng gitu ya di jalan. Saya kayaknya kalau jadi bangsa Israel lewat gitu saya iseng ya, nyolok-nyolokin air gitu. Kan ini air kan. Laut loh. Laut loh. Temboknya air loh. Kayak saya bakal iseng gitu sih. Jadi yang dijaga mulut. Ya. Nih kita nih gampang banget keceplosan ya. Ngomong enak aja gitu gampang. Tapi kan keadaannya memang begitu kok. Kita mengucapkan apa yang memang keadaannya gitu. Tapi Alkitab bilang jangan, diam aja. Yang gini, kalau kita jalan sama Tuhan, Tuhannya di mana? Kita jalan nih sama Tuhan. Tuhan ada di mana? Sebelah kan? Dia tahu nggak kita lagi ngadepin apa? Tahu. Jadi udah laporan, kalau udah laporan sama Tuhan udah, ya. Ini juga saya masih belajar sebenarnya. Jadi kita sama-sama belajar, ya. Nah, terus, aduh, tuh menggelegar, tiba-tiba. Nah, terus kita naik ke ayat sebelumnya, ya, naik ke ayat sebelumnya. Ayat 27, yang tadi tuh, Pin. Atau enggak, dari pertama aja deh, Pin, dari 20 tolong, dari 20. Thank you. Nah, jadi ini kalau saya baca satu perikop ini Tuhan Yesus lagi agak random sih kalau kata saya. Jadi di awal Tuhan Yesus itu mengutuk kota-kota yang ini dia bilang, next Jesus unleashed on the cities where he had worked the hardest but whose people had responded the least, shrugging their shoulders and going their own way. Jadi Tuhan Yesus itu ngutukin kota-kota yang Tuhan Yesus itu udah berusaha keras gitu di kota itu, khotbah, ngadain mujizat dan sebagainya, tapi orang-orangnya cuek. Orang-orangnya cuek. Boleh dilanjut? Nah, doom to you, Chorazin. Doom, Bethsaida. If Tyre and Sidon had seen half of the powerful miracles you have seen, they would have been on their knees in a minute. At Judgment Day, they will get off easy compared to you. And Capernaum, with all your peacock strutting, you are going to end up in the abyss. If the people of Sodom had had your chance, the city would still be around. At Judgment Day, they will get off easy compared to you. Jadi Tuhan Yesus ini mengutuk Chorazin, Bethsaida. Jadi kalau Tirus dan Sidon, Tyre and Sidon tuh bahasa Indonesia Tirus dan Sidon ya, sudah melihat separuh aja mujizat yang kamu sudah lihat, mereka tuh udah langsung berlutut dalam langsung lah, in a minute. Dan pada hari penghakiman mereka itu akan jauh lebih mudah diselamatkan. Dan Kapernaum juga dimarahin nih sama Tuhan. With all your peacock strutting, peacock tuh burung merak teman-teman. Burung merak tuh buntutnya suka di itu ya, dibuka gitu ya. Itu kan ceritanya mereka lagi show off ya, show off buat narik pasangannya. Nah, you are going to end up in the abyss. Jadi Kapernaum ini senang show off. Terus kalau orang yang sombong lah ya, itu end up-nya di abyss. Abyss itu kekelaman yang tak berujung. Nah, terus kalau orang Sodom punya kesempatan seperti kamu, kota Sodom itu nggak akan musnah. Hari ini masih ada.
Dan waktu hari penghakiman, mereka akan lebih mudah untuk diselamatkan. Jadi di sini Tuhan Yesus itu mengutuk kota-kota ini karena satu, badek, bandel. Dua, sombong. Diomongin nggak mau berubah, ya. Terus sombong lagi. Ingat teman-teman, yang bikin iblis jatuh, Lucifer jatuh itu karena sombong. Sangat mudah orang untuk jatuh sombong, dan mending kalau masih ini ya, masih diperingatin ya dan bertobat. Pernah kejadian sama raja siapa? Di zaman Daniel. Mau baca nanti ya, karena ini cukup panjang. Daniel 4. Daniel 4 itu Nebukadnezar ceritanya mimpi. Nebukadnezar mimpi ada pohon gede banget. Terus ada banyak hewan bernaung di situ. Terus tiba-tiba pohonnya dipotong. Pohonnya dipotong. Nah, terus diartiin sama Daniel bahwa Nebukadnezar ini kalau nggak mau tunduk sama Tuhan, dia akan dihukum sama Tuhan. Terus tiba-tiba satu hari dia lagi keluar jalan-jalan di istananya sore mungkin ya. Terus dia nyombong, lihatlah Babel ini yang kudirikan, karena pokoknya dia nyombong lah. Tiba-tiba ditempeleng sama Tuhan. Ada malaikat turun, terus tiba-tiba dia jadi kayak hewan. Makannya rumput sampai beberapa waktu lamanya, dan akhirnya setelah beberapa waktu lamanya dihukum, dia balik sadar, dan puji Tuhan ya, dia tobat. Ya, kalau nggak tobat nggak ngerti gimana ceritanya. Teman-teman, saya pernah ngalamin ini. Enggak, gue nggak makan rumput, nggak sampai makan rumput. Jadi ceritanya, saya pernah sharing di sini, saya pernah kerja jadi asisten dosen ya, pernah ya. Nah, jadi ceritanya, kan mau jadi asisten dosen itu ini ya, sama dosennya kita bikin apa ya, CV gitu ya, lamaran kerja. Bagaimana terus diwawancara. Nah, mata kuliah yang saya jadi asisten dosennya itu termasuk mata kuliah yang inilah apa ya, banyak bermain dengan logic, pemrograman komputer teman-teman. Sebenarnya dasar banget sih pemrograman komputer, jadi banyak bermain sama logic, matematika dan sebagainya. Nah, dan tidak semua orang itu logicsnya itu bisa ngerti cara kerjanya komputer, cara berpikirnya komputer, bukan cara kerja komputer. Jadi bahkan yang IPK-nya terancam kumlot pun di mata kuliah itu belum tentu bagus gitu. Jadi orang-orang yang bisa di mata kuliah itu rada songong. Rada songong. Nah, jadi ceritanya untuk jadi asisten dosen di semester berikutnya, saya harus apply dari semester ini. Jadi misalnya besok semester 6, ini semester 5 nih, saya harus apply dari semester 5. Requirement-nya itu UTS harus oke nilainya. Terus kamu sudah selesaikan semua praktikumnya dengan nilai oke. Nah, itu udah boleh apply. Padahal belum UAS. Kan ada UTS, UAS sama nilai tugas biasanya. Nah, itu nilainya bukan nilai tugas, jadi nilai praktikum. Nah, saya sudah selesaikan UTS. Nilai UTS saya cukup oke. Terus praktikum saya juga cukup oke. Top 10 lah seangkatan ya. Terus ceritanya saya ikut wawancara di interview dan sebagainya. 90% saya pasti diterima.
90% saya pasti terima. Waktu mau UAS, semua teman-teman, nggak semua sih, beberapa teman-teman sengaja main ke kos saya minta diajarin. Sombong kan, gue yang paling bisa nih. Pas mau UAS, saya tidak belajar sama sekali. Gue udah bisa. Padahal kalau UAS saya jelek, terus nilai saya jelek, kan batal ya. Bener nggak? Nah, terus UAS itu bobotnya paling besar, bener nggak? Biasanya ya, UTS itu paling 30%, tugas 30%. Nah nanti UAS sendiri doang itu 40% biasanya. Biasanya gede sendiri. Nah, saya karena terlalu pede, saya nggak belajar. Harinya ujian pagi, saya masuk ruang ujian, siul-siul teman-teman, nyanyi. Yang lain stres gitu baca, gue siul-siul masuk. Terus soal dibagi ya, soal dibagi, itu gue lihat soal, itu programnya sebenarnya dasar teman-teman, dasar banget. Pelajaran yang dipelajarin sebelum UTS. Dan saya bisa tiba-tiba lupa. Lupa, benar-benar lupa, blank. Padahal itu rumus dasar. Soalnya cuma 3. Gak ada satupun yang saya bisa kerjain. Mau nangis gengsi ya. Mau minta tolong, minta contekan gengsi, udah nggak? Calon asisten dosen minta contekan. Nah terus udah gitu, udahlah Tuhan, saya minta ampun. Kamu tahu? Jadi program komputer itu, beberapa mungkin pernah belajar ya, program komputer itu kan ada pertamanya tuh, ada intronya, ya. Terus kamu jelasin variabelnya dan sebagainya. Nah, saya cuma tulis itu akhirnya. Jadi program yang harusnya mungkin 50 sampai 70 baris, saya cuma tulis 5 baris. Saya nggak bisa. Blank. Tiba-tiba goblok, teman-teman. Tiba-tiba jadi bego. Beneran itu saya nggak ngerti. Seumur hidup saya baru itu ngalamin. Tiba-tiba nggak bisa apa-apa. Saya tulis, udahlah, saya tutup, saya kumpulin. Datang kos, saya sangat menyesal. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau saya sampai nggak jadi nih, nggak jadi asisten dosen, udahlah, gue telan malu lah, memang salah gue. Saya memang salah. Saya minta ampun, dah selesai. Galau tuh seharian, galau pokoknya. Galau terus. Udahlah, gue pokoknya udah. Ya kalau nggak dapet, bukan bagian gue lah. Udahlah, biarin lah. Gue mau diecein sama orang, udah gimana ntar lah. Dah. Tiba-tiba keluar pengumuman nilai. Pengumuman nilai. Ternyata Tuhan baik, teman-teman. Ternyata Tuhan masih baik. Dan akan selalu baik ya. Ternyata Tuhan masih kasih saya kesempatan. Ternyata teman-teman, satu angkatan itu nilainya jelek semua. Yang paling tinggi satu angkatan, seingat saya, itu kalau nggak salah cuman 75 apa 80. Paling tinggi satu angkatan, cuman satu lagi. Yang lain tuh 60, 50, 60, 50. Saya dengan yang begitu, ini saya nggak ngerti, apa mungkin dosen saya tahu gitu ya, ini anak kenapa sih terus dikasih privilege, gue juga nggak ngerti lah pokoknya gimana. Saya tuh dapatnya tuh harusnya kan cuma nulis intronya doang, paling dapat 20 apa 30 gitu ya, dikasih 55 teman-teman. Dan setelah ditambah dengan nilai UTS dan nilai praktikum saya yang lumayan,
Nilai akhir saya masih B. B, bukan D ya. B, bebek. Ya, masih B. Dan itu masuk minimum requirement untuk jadi asisten. Dan saya puji Tuhan keterima. Ya. Jadi teman-teman, sejago apapun kamu, seahli apapun kamu, jangan sombong. Itu Tuhan tuh yang pegang memorinya kita, bisa tiba-tiba yang ini ditutup bisa tiba-tiba blank, beneran seumur hidup nggak pernah gua. Itu gue lihat soal cuman tak bolak-balik. Aduh. Wadidaw. Ya. Jadi jangan sombong, Tuhan tidak suka. Ya. Hari-hari ini juga saya terus belajar teman-teman, karena ini termasuk kelemahan saya. Jadi saya ngerasa saya cukup pinter, jadi suka nggak tanya Tuhan. Nah ini gue sering banget. Jadi hati-hati ya. Nah terus lanjut ayat 27 yang tadi ya sebelumnya sorry Pin. Nah abruptly Jesus broke into prayer. Jadi Tuhan Yesus tadi habis ngutukin kota-kota nih, terus tiba-tiba berdoa. Agak random ya. Wah, ini apa si perikop ini nih agak random memang. Tapi ya nggak apa-apa, soalnya dia Tuhan. Ya. Terus, thank you Father, Lord of heaven and earth. You've concealed your ways from sophisticates and know-it-alls, but spelled them out clearly to ordinary people. Yes, Father, that's the way you like to work. Jadi ini masih yang nyambung yang tadi ya. Tuhan itu conceal tuh kayak bikin itu jadi rahasia buat orang yang sophisticates and know-it-alls. Orang yang dalam tanda kutip canggih dan sok tahu. Ya. Tapi you spelled them out clearly. Engkau ajarkan dengan jelas pada orang-orang biasa, ordinary people. Tuhan itu, that's the way you like to work. Tuhan itu senang cara kerja itu gitu. Jadi kalau kita humble, kita datang sama Tuhan, Tuhan tolong ajarin, aku nggak bisa. Tuhan ajarin. Tapi kalau kamu bilang, aku udah tahu, I can do it my way. Aku bisa kerjain caraku. Ya udah kata Tuhan, ya udah lu kerjain aja sendiri. Ya, lanjut. Terakhir. Nah, terus udah selesai ngutukin kota-kota, terus sudah berdoa, terus balik lagi ceritanya Tuhan Yesus ngomong sama orang-orang. Jesus resumed talking to the people, but now tenderly. Jadi tadi habis marah-marah gitu ya, terus sekarang jadi tender nih, jadi apa? Lemah lembut. The Father has given me all these things to do and say. This is a unique father-son operation coming out of father and son intimacies and knowledge. No one knows the Son the way the Father does, nor the Father the way the Son does. But I'm not keeping it to myself. I'm ready to go over it line by line with anyone willing to listen. Tuhan balik lagi ngomong sama orang-orangnya. Jadi Tuhan bilang gini, Bapa di surga sudah memberikan segala sesuatu untuk tak lakukan, Tuhan Yesus lakukan dan katakan. Kenapa? Karena ada hubungan yang unik antara Bapa dan anak. Ya. Yang lahir, coming out dari keintiman dan pengetahuan antara Bapa dan anak. Tidak ada yang kenal anak seperti Bapa, dan tidak ada yang kenal Bapa seperti anak. Jadi Bapa dan Tuhan Yesus itu kenal banget nih ceritanya. Tapi ini kalimat yang terakhir keren. But I'm not keeping it to myself. Tuhan Yesus tidak
merahasiakan itu untuk dirinya sendiri. Jadi dia nggak simpan itu sendiri. I'm ready, Tuhan Yesus itu siap untuk ngajarin line by line, step by step, langkah demi langkah kepada siapapun willing to listen, yang mau mendengar. Jadi Tuhan Yesus itu selalu punya sesuatu untuk kita dengar. Teman-teman, ini menurut saya nabi di Alkitab yang luar biasa mendengar suara Tuhan. Itu menurut saya Nuh. Itu kamu bayangin ya, teknologi zaman itu zaman apa ya? Sebelum megalitikum kali ya, zaman apalah. Pokoknya itu kan jadul banget ya. Kamu bayangin dia harus bikin bahtera yang bantuin cuma anaknya 3. Jadi berempat ya. Tenaga kerjanya cuma berempat. Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Bikin bahtera yang gedenya, ini kalau nggak salah saya pernah ngitung kasar, kurang lebih 4 kalinya gedung Gracia. Gede banget ya. Atau malah lebih. Jangan bayangkan zaman sekarang ada listrik, kamu bisa potong kayu dengan mudah ya, dengan mesin ngeng gitu langsung kepotong. Itu kebayang gak sih teman-teman? Kebayang ya? Bikin kapal segede gitu. Zaman itu teknologi belum ada, nggak ada gambarnya. Tuhan cuma bilang panjangnya segini, ya mungkin dikasih tahu kali ya di mimpi. Tapi bener-bener abstrak gitu. Dan teman-teman, Nuh itu tinggalnya di gunung. Kamu pernah lihat pabrik kapal nggak? Orang bikin kapal? Nggak pernah. Kamu jalan ke pinggiran apa ya? Saya pernah ke daerah mana ya? Lupa. Pokoknya di pinggiran itu ada orang bikin kapal nelayan. Jalan pinggir laut. Hah? Ah ya, daerah Celancang situ tuh. Itu ada. Ada nggak pernah lihat pabrik kapal di Gunung Cerme? Pernah lihat nggak? Kamu lagi Kuningan gitu ya, makan gurame, terus ada orang bikin kapal. Ada nggak? Dan bikin kapalnya nggak kecil teman-teman, gede banget. Dan kalau kamu hitung di Alkitab, Nuh itu dapat firman suruh bikin kapal, kurang lebih umurnya 500 tahun. Jadi zaman dulu orang umurnya panjang-panjang ya, 500 tahun. Sekarang 500 tahun keder kali ya, mau ngapain ya. 100 tahun tuh udah, wah perfect banget lah. Jadi Nuh itu dapat dari Tuhan suruh bikin bahtera itu umur 500. Dan Nuh waktu masuk ke bahtera itu umur 600 teman-teman. Jadi bayangin 100 tahun kerjanya bikin kapal. 100 tahun. 100 tahun teman-teman, 100 tahun ya. Jadi kalau misalnya sekarang orang umurnya 70 nih sampai mati hidup lagi tetap bikin kapal. Belum kelar-kelar. 100 tahun. Bayangin. Kamu bayangin selama 100 tahun cuman dia orang yang taat sama Tuhan. Sekelilingnya orang jahat semua kata Tuhan. Itu bayangin dibulinya kayak apa itu Nuh. Orang edan lagi gawe kapal. Ngapain bikin kapal? Buat apa? Dan dia denger itu 100 tahun. 100 tahun. Dia pegang janji Tuhan. 100 tahun. Gampang gak? Saya bayangin sih gak gampang. Tapi dia orang yang listen. Mendengar. Menyimak dengan baik. Dan dia lakukan.
Itu saya juga nggak ngerti sih. Kamu bayangin ya, satu kapal isinya ada banyak hewan gitu kan ya. Itu kebayang nggak? Kamu di sini siapa yang piara hewan di rumah? Punya Anabul, ada Vicky, Karen, Jose, Beben. Beben piara apa? Cupang. Oh iya benar. Benar piara cupang. Ada bulunya tak Ben? Nih, kamu piara hewan satu di rumah. Mau ninggalin rumah nih ya. Ninggalin rumah kosong. Bingung nggak? Nanti siapa yang ngasih makan kan? Kamu bayangin ya. Nuh itu satu kapal sama semua hewan. Dari singa sampai cupang. Dari jerapah sampai teri. Teri mah enggak ya? Teri mah di laut kan? Ya. Pokoknya dari jerapah sampai cacing. Ya kan ada semua di situ. Itu dia bikin kapalnya harus gimana coba? Gimana caranya supaya si singa ini enggak nyebrang ke sapi misalnya. Benar enggak? Kalau enggak kan chaos di dalam kapal gitu kan, makan makanan gitu. Itu tuh di dalam kapal nggak sebentar loh, kurang lebih 370 hari, 1 tahun kurang lebih. Dia nggak lihat luar. Bayangin kalau di dalamnya chaos. Macan tiba-tiba lihat, ada keledai. Udah lama nggak makan keledai nih. Terus jerapah gitu kan, tiba-tiba lihat, ada singa, takut gue harus ngumpetin gimana itu lehernya kan segitu ya. Makanya nggak ada yang pelihara jerapah kan di rumah. Repot, lehernya tinggi. Lu bayangin masuk ke kapal. Itu jenius banget. Menurut saya itu jenius banget. Orang yang tanpa background. Jadi kamu baca nggak di Alkitab? Dari lahir 0 sampai 500 tahun dia belajar teknik membuat kapal nggak? Enggak kan? Enggak. Dia cuman mungkin pernah lihat kapal bentuknya begini, ya udah bikin. Segitu nurutnya sama Tuhan. Luar biasa. Ya. Jadi jangan sombong, dengar apa kata Tuhan. Ya. Teman-teman, hari-hari ini hari-hari yang cukup luar biasa buat saya. Kemarinnya itu saya sampai mau mutusin untuk melakukan beberapa langkah besar lah di hidup saya gitu. Saya mau restrukturisasi aset dan sebagainya. Saya udah di pikiran saya pokoknya ini jalan terbaik. Saya udah pikirin ini harus begini, ini harus dijual, ini harus dibeli lagi dan ini dan sebagainya. Pokoknya saya udah punya plan lah. Udah punya plan. Menurut saya itu rancangan terbaik menurut saya. Dan sepertinya sangat sangat memungkinkan lah. Sangat memungkinkan. Nah, terus saya terbiasa cerita sama istri saya sebelum kita lakukan rencana itu gitu. Saya nggak mau jalan sendiri terus ntarnya ribut dan sebagainya. Karena orang setelah menikah itu 2 jadi 1 ya. Jangan 2 tetap 2 gitu. Nah, jadi sebelum saya cerita sama istri saya, jadi hari itu saya sudah menyiapkan pidato buat cerita sama istri saya. Sambil boker ceritanya, sambil pup. Terus selesai, masuk kamar, Emi udah tidur, terus istri saya masih lihat handphone. Saya pikir saya baca Alkitab dulu. Saya baca Alkitab dulu. Heran ya. Biasanya saya itu selalu baca dari yang terakhir saya baca. Jadi langsung saya buka. Hari itu kemarin saya sampai mana saya lanjutin. Nah, hari itu saya tuh baca first of the day. Ayat hari itu. Nah, saya baca ini ayatnya. Karena saya lagi utak-atik bolak-balik di di The Message. Jadi ayatnya juga dari The Message.
Jadi ayatnya itu Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Dia bilang gini, consider it a sheer gift, friends, when test and challenge come at you from all sides. Jadi kalau kamu diuji, dites dari semua arah, anggap itu hadiah. Sheer gift. You know that under pressure, your faith life is forced into the open and shows its true colors. Jadi kalau kamu sedang ditekan, imanmu itu akan menunjukkan warna yang sesungguhnya, true colors. So don't try to get out of anything prematurely. Jangan mencoba keluar dari suatu hal prematurely, buru-buru. Let apa nih? Let it do its work so you become mature and well developed, not deficient in any way. Jadi biarkan hal itu bekerja supaya kamu jadi dewasa and well developed, berkembang dengan baik, tidak deficient, tidak kekurangan dalam segala hal. Nah, saya waktu baca ini, saya tahu ini masih premature. Langsung nangkep dong, masa dikasih ayat gini terus pura-pura bego? Enggak lah, Tuhan kayaknya bener gua nih, enggak. Saya dikasih ayat gini, saya tahu, oh Tuhan maksudnya jangan buru-buru. Saya nggak tahu sampai hari ini bakal gimana, belum tak lakuin semua rencananya. Saya udah cerita sama istri saya terus udah cerita saya dapat ayat ini. Istri saya bilang ya udahlah, kita tunggu. Sampai hari ini kami masih menunggu, tapi kami percaya ada sesuatu yang besar akan terjadi. Karena kalau ujiannya berat, biasanya naik levelnya banyak, bener nggak? Ya kita aminin aja. Oke? Yuk kita mau tutup. Oh teman-teman, saya lupa satu lagi. Ini penutupnya. Nah, sebelum tulisan Writings of Grace, ada kata apa yang tadi Steve nanya? The unforced. Unforced. Unforced itu apa? Tidak di force atau dipaksakan. Tuhan pernah paksa kita untuk melakukan itu semua. Karena itu kita punya kehendak bebas. Ya. Tapi kita yang ngerti kalau Tuhan selalu punya yang terbaik buat kita, harusnya kita minta supaya Tuhan paksa. Karena Writings of Grace ini adalah something unforced, sesuatu yang tidak pernah dipaksakan oleh Tuhan. Kita tetap punya kehendak bebas, mau nurut atau kagak, terserah kita. Tapi kalau kita pinter, harusnya kita nurut. Paham ya? That's why pemimpin-pemimpin kita tuh kalau ngajarin berdoa, paksakan kehendakmu jadi dalam hidup kami. Enak atau enggak? Biasanya sih enggak enak, tapi ujungnya enak. Ya. Dah, itu aja teman-teman ya. Yuk kita berdoa. Bahwa terima kasih Tuhan buat sebagian dari firman-Mu hari ini. Kami belajar sesuatu yang baru. Terima kasih Tuhan biar itu jadi rema di hidup kami. Biar kami ketemu Tuhan. Writing of Grace kami bisa bekerja, kami melihat, kami berjalan bersama dengan Kau. Dan kami rasakan mujizat demi mujizat. Kami gak banyak protes Tuhan, tapi kami melihat dan merasakan, kami mengecap dan melihat bahwa Engkau baik di hidup kami. Terima kasih Bapak, ajar kami tetap percaya Tuhan. Ampuni kami yang suka gak percaya ini. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang buat segala sesuatunya jadi, hanya Engkau yang buat kami sanggup, hanya Engkau yang
bisa Tuhan membuat kami merelakan kehendak pribadi kami, membuat kami menyerah hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam yang luar biasa ini. Saya percaya Kau terus bekerja di hidup kami untuk kebaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, Yesus memberkati.